Perseteruan antara Marisha Icha dan Medina Zain kini bergulir ke babak baru yang semakin panas. Buntut dari permasalahan sebelumnya terkait tas branded, keduanya pun sempat melakukan aksi saling lapor hingga akhirnya kini Medina Zain resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas laporan Marisha Icha pada 5 September 2021 lalu. Lantas seperti apa tanggapan Medina atas penetapannya sebagai tersangka? Dan apa pula landasan Medina yang akhirnya kembali melaporkan Marisha Icha dengan pasal Undang-Undang ITE? Sebelumnya, Medina Zain mengungkapkan kegelisahannya tentang donasi rumah untuk gala yang digawangi oleh Marisha Icha. Ia pun tergerak hatinya untuk ikut memberikan rumah baru untuk gala dengan dana pribadinya. Namun sayang, niat baiknya itu pun kabarnya mendapatkan penolakan dari Haji Faisal. Lantas seperti apa klarifikasi Haji Faisal terkait hal tersebut? Terkait penggalangan dana untuk gala, pihak Dodi yang beberapa waktu lalu sempat melaporkan Marisha Icha ke Mabes Polri, namun ditolak, kabarnya tengah membawa permasalahan ini langsung ke Kemensos. Lantas benarkah Marisha Icha akan segera mendatangi Kemensos demi menjawab tantangan dari Dodi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram sekaligus pengusaha Medina Zain ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marisha Icha. Hal tersebut kemarin secara resmi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam konferensi pers. Sebelumnya, Icha melaporkan Medina ke Polda Metro Jaya pada 5 September 2021 terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, Medina pun disangkakan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Laporan ini pun berawal dari Medina Zain yang diduga menjual tas branded palsu ke sejumlah publik figur di tanah air, termasuk Marisha Icha. Merasa tas tersebut tidak original, Icha pun meminta agar Medina Zain mengembalikan uang yang telah ia transfer. Namun, Icha mengklaim malah mendapatkan dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik dari Medina Zain melalui media elektronik. Usai keduanya dilakukan mediasi, Medina pun justru melayangkan laporan balik atas dugaan penganiayaan oleh Marisha Icha. Lantas seperti apa tanggapan Medina Zain akan statusnya yang kini telah resmi sebagai tersangka? Benarkah ia telah mengumpulkan bukti atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Marisha Icha terhadap dirinya? Kasus yang menimpa Saudari Medina Zain atas laporan daripada Saudari Marisha Icha, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum, tentunya dua alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka, sudah dilakukan upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka, namun ternyata tidak terdapat jalan
perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut. Saya dengar kemarin adalah bahkan kita dilaporkan kembali di Polres Jakarta Selatan, yang mana laporan tersebut katanya diduga melakukan penganiayaan yang mana dilakukan pada saat kita melakukan mediasi. Padahal senyatanya pada saat itu saya hadir juga di sana, tidak ada penganiayaan dilakukan baik MZ maupun klien saya Marissa Icha. Rekaman CCTV kita sudah mintakan kepada penyidik untuk bisa menjadi alat bukti, karena kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang MZ buat kepada kita. Laporan yang kita laporkan kaitan 310, 311 dan juga mengenai 220 laporan palsu. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya, banyak lah. Hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan. Aku akan menghadiri semuanya. Aku nggak masalah, aku nggak masalah sama sekali. Menghargai proses hukum. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Medina Zain tidak berhenti untuk memperjuangkan keadilannya. Lagi-lagi, dengan didampingi kuasa hukumnya, Medina pun melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya. Kali ini, Icha pun menjadi terlapor atas dugaan pencemaran nama baik hingga tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ITE. Lantas seperti apa isi dari laporan tersebut? Dan atas permasalahan apa pula hingga akhirnya Medina kembali melaporkan Marissa Icha? Kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE tentang menuduh klien kami ini melakukan dari begini, berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami. Di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sogokan, atau ya dengan kata lain nembak. Nembak itu kan artinya ya kita bisa ya mengartikan lah bahwa ya ada gratifikasi. Pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021, yang isinya adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum. Waktu itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji, yang menyebut nama atau inisial dari pelapor MZ yang adalah klien kami, yang kata-katanya, ya yuk kita ke US, tapi ada yang mau ke USA juga tuh, Simba MZ, alih-alih mau berobat ke US, tapi visa dan paspornya udah keburu di Bennett ya sama imigrasi. Ancamannya 6 tahun, 4 tahun, dan 9 bulan. Di tengah sorotan tajam publik, Medina Zain mengungkapkan niatnya untuk membeli rumah bagi Gala Sky. Benarkah Haji Faisal selaku sang kakek menolak mentah-mentah niat baik Medina tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
tengah permasalahan hukum yang kini menjeratnya, Medina Zain juga disorot publik atas keinginannya untuk membelikan rumah baru bagi Gala Sky, putra almarhum Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Namun sayangnya menurut kabar yang beredar, Haji Faisal selaku kakek Gala dituding menolak tindakan mulia tersebut. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, ayahanda Bibi itu pun memberikan klarifikasinya. Lantas benarkah niat baik Medina untuk membelikan rumah bagi Gala hanyalah gembar-gembor semata karena ia sama sekali belum menjalin komunikasi bahkan bertemu langsung dengan Haji Faisal? Benarkah pula setiap pesan yang dikirim Medina justru tidak ada satupun yang dibalas oleh keluarga almarhum Bibi? Hak asuhnya Gala belum keluar. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Jadi aku minta doanya buat semua, mudah-mudahan cepat kelar lah. Nggak ada kompor di antara Om Dodi dan Papa Haji Faisal karena mereka dua-duanya orang baik. Saya udah bilang, kalau pemberian kepada anak yatim piatu, saya tidak bisa menolak. Dan itu akan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya. Jadi jangan dikatakan saya akan menolak sesuatu, tidak. Tetapi, ya, kita harus berpikir secara logika juga. Kenapa? Logika maksud saya itu begini. Kan ada juga yang butuh yang lain. Ya, sekarang Gala udah dapat rumah. Nah, ya kalau memang umpamanya rumah, sekarang kan dia kan pergi buat sekolah nanti buat apa? Sekarang kan ada yayasan. Ya sudah rumah satu cukup lah. Daripada kita beli lagi rumah nanti siapa yang akan menempati? Itu kalau saran saya. Masukkanlah duitnya itu ke yayasan. Nah, nantinya kedepannya untuk Gala. Nggak ada yang obrolan sampai ke saya, nggak ada. Belum ada saya dihubungi oleh seseorang yang mau membelikan rumah, siapakah itu saya nggak tahu, nggak ada. Aku belum ketemu sama yang bersangkutan. Ya, jadi tanggapan Teteh gimana tuh? Tanggapan aku, nanti aku ketemu sama orangnya, aku mau ngobrol apa sebenarnya ini benar gak sih? Tapi sorry itu saya keluarganya nggak ada yang balas WhatsApp aku. Saya hadapi aja, ya gimana jadinya nanti ya Tuhan lebih tahu, dan masyarakat netizen kan nggak bisa dibodohi sekarang. Semuanya udah pintar sekarang, udah pintar. Jadi nggak ada lagi, semua udah terbuka. Kasus persoalan saya ini tentang Gala, tentang saya, semuanya sudah diketahui, sudah terbuka terang benderang. Nggak ada yang ditutup, semuanya jelas. Masyarakat bisa menilai. Berawal dari kegelisahan hatinya atas donasi rumah untuk Gala yang digawangi oleh Marisha Icha, Medina pun tergerak hatinya untuk turut membantu. Ia pun memilih membeli rumah baru untuk Gala dengan dana pribadinya. Namun setelah ramai pemberitaan terkait hal itu, Medina mengaku terdapat pihak yang menolak itikat baiknya tersebut sehingga mau tidak mau ia urungkan. Di sisi lain, Haji Faisal secara tegas membantah bahwa ia menolak uluran tangan orang lain untuk cucunya tersebut. Terlebih, kini Gala yatim piatu dan tentunya memiliki banyak kebutuhan dalam menapaki masa depan hingga dewasa kelak. Lantas, benarkah Haji Faisal ingin semua polemik yang ada cepat selesai dan tidak mau ke depannya catatan digital membuatnya disalahkan cucunya kelak saat dewasa nanti? Masalah rumah aku nggak mau jadi sengketa ya, karena salah satu pihak ada yang tidak setuju, it's okay, nggak apa-apa, itu bakal aku kasih ke orang yang membutuhkan. Orang mau menyumbang buat cucu saya terima, kan ada efeknya. Tapi bagi saya enggak. Kenapa? Saya kan penilaian, menurut saya menilai ini segi positifnya, karena ini orang memberi kepada Gala, orang memberi anak yatim piatu. Masa saya larang cucu saya adalah anak yatim piatu? Jadi tidak pantaslah anak yatim piatu ini disenangkan oleh orang. Kita merasa tidak senang. Sebab menyenangkan anak yatim piatu adalah suatu pahala yang sangat besar. Persoalan yang nggak perlu diangkat dan hal-hal yang tidak perlu ditontonkan kan tidaklah perlu sebenarnya. Sebenarnya hal-hal itu sudah cukuplah kita tutup ya. Jadi kita ke depannya bagaimana si cucu saya ini agar ke depannya pertumbuhan dan perkembangannya itu baik. Terus bagaimana supaya almarhum Febri dan Panes ini supaya dia mendapat ketenangan. Terkait penggalangan dana untuk Gala,
Marisha Ica beberapa waktu lalu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Dodi Sudrajat. Lantas, benarkah Marisha Ica akan mendatangi Kemensos demi menjawab tantangan Dodi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah permasalahannya dengan Medina Zain, Marisha Ica pun juga tengah menghadapi konflik dengan Dodi Sudrajat, ayahanda almarhumah Vanessa Angel. Buntut dari penggalangan dana untuk Gala Sky, Marisha Ica pun dilaporkan oleh Dodi ke Mabes Polri. Namun tak mau berhenti sampai di situ. Dodi bersama kuasa hukumnya pun membawa permasalahan tersebut ke Kementerian Sosial. Selain itu, pengumpulan donasi yang didukung oleh Haji Faisal tersebut dinilai oleh pihak Dodi memalukan keluarganya lantaran mengklaim masih sanggup menghidupi cucunya. Lantas seperti apa tanggapan dari pihak Marisha Ica akan hal tersebut? Benarkah ia akan mendatangi Kemensos dalam waktu dekat ini demi menjawab tantangan dari laporan Dodi Sudrajat? Karena kita tahu semuanya bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati semua yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib, karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Pasal 4, bisa lihat ya. Pasal 4. Aku bacain ya. Pasal 4, penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas A. Zakat, itu tidak memerlukan izin. B. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan, itu tidak butuh izin. C. Keadaan darurat di lingkungan terbatas. D. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa, atau nama lain, dan atau. Kemudian E. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan. Itu ada di pasal 4. Selain daripada itu, wajib harus ada izin. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Gak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat bencana alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, hasilnya luar biasa. Tapi sebelumnya dalam waktu 2 minggu kita bisa beli rumah buat Gala. Kalau izin kan pihak keluarga aku izin, karena aku nggak dekat sama Pak Dodi,
Jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu Kak kalau boleh tahu, bibinya atau Sama Cynthia. Ya kalau menanggapi soal itu saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa ya? Kok sampai dilakukan itu? Toh para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun berseliweran. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak sehingga inisiatif meningkat menjadi untuk pembelian rumah. Jadi di sini kalau di situ menurut saya tidak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang bentuk ikhlas, tulus ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kurang tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu, kan begitu ya? Kami rela, kami ikhlas, kami memberi anak yatim, kami mengharap ridha Allah, kan begitu ya? Tak lain pada itu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.